di dunia ini yang tidak dapat kita pahami sepenuhnya, termasuk kehadiran makhluk astral. Ini perempuan pakai selendang tapi bukan selendang nari. Di balik eksistensi yang tak kasat mata, terkadang mereka hadir dan menghantui kita karena sebuah alasan. Udah di bawah, maksudnya di tanah gitu ya, menjadi tengkorak. Nah dia salah satunya. Karena masa lalu, persaingan, dendam, cinta tak terbalas. Kalau yang nggak kenal pasti akan merasa terintimidasi itu tadi. Sarwijayanto dengan kemampuannya menembus alam dunia lain dan juga tim akan mencari jawaban atas kehadiran mereka. Sore terdengar suara keran nyala sama anak-anak telapak kaki berjalan. Pas saya lihat ya emang posisi air mati. Pas saya lihat nggak ada orang sama sekali. Ada salah satu teman saya mendengar suara jatuh dari atap. Saya penasaran melihat ke dalam, tiba-tiba melihat suara cewek lagi nangis. Saya juga pernah ngelihat kelebatan bayangan putih, anak kecil. Memang waktu itu pas saya lihat nggak ada siapa-siapa. Udah aja saya lari dari situ. Selamat malam pemirsa Memburu Misteri, berjumpa lagi bersama saya Fadi Iskandar. Dan saya Sarwijayanto. Ya, dan di tengah-tengah kita sudah ada bintang tamu kita. Ya, boleh perkenalan diri dulu? Halo, saya Jasmine. Oke, Jasmine aja ya panggilnya ya. Terima kasih Jasmine udah datang ke acara kita dan bersedia menjadi bintang tamu. Mungkin nanti sambil jalan ya, kita nanti akan ngobrol-ngobrol juga. Tapi sebelum itu pemirsa, di sini saya ingin memberitahu bahwa tempat atau lokasi yang ada di episode kali ini adalah Gedung Biru yang didirikan di tahun 1990. Jadi gedung ini juga sempat tidak aktif dikarenakan sebelum gedung ini jadi, perusahaan yang membangun gedung ini bangkrut. Kemudian karena gedung ini kosong, sempat dijadikan tempat bisnis biliar, tapi hanya bertahan 1 tahun dikarenakan banyak sekali pengunjung maupun karyawan yang diganggu. Nah, dari data itu kita mendapatkan bahwa banyak sekali sosok, ada yang melihat dengan menggunakan baju merah, tapi ada juga yang melihat menggunakan selendang merah. Nah, ini kita belum tahu nih. Tapi kita akan coba cari dan kita akan buktikan kepada pemirsa Memburu Misteri, misteri apa yang ada di tempat ini. Oke, Jasmine udah siap? Ya. Oke, let's go. Nu, Lo dari mana, Nuk? ngapain lu? Habis keliling sedikit lah di lantai yang dasar ini. Ada satu sosok yang teritorial, negatif tapi nggak jahat, cuman jahil aja. Di mana? Kayaknya sih di atas deh, Mbak. Tadi langsung ketarik gitu. Kalau di sini tadi lu sempat Ada ngeliling beberapa di sih, sini? tapi gue tertarik sama yang di atas. Halo. Oh ya, ini bintang tamu kita nih, Jasmine. Kita Ini Jasmine sensitif apa gimana? Kalau untuk kayak ngelihat penampakan atau apa belum pernah sih. Cuman kalau kayak nyium bau-bau gitu pernah beberapa kali. Sama ini sifat karena jahilnya ini takutnya ya hati-hati aja. Kan kita nggak tahu nih. ya, Ya, who knows? nggak tahu alasan. Hah? Saran nggak apa Sar? Nah tadi gua kayak ada yang melintas gitu. Jadi awalnya tuh ngeliatin dulu ke arah kita. Terus pas gua mulai notice dia, sedih gini. Gitu jalan. Cewek. Cewek. Oke, kita tadi baru masuk udah disambut sama sosok yang perempuan ya. Tapi di awal tadi Wisnu dulu kan ya, Iya, ada Wisnu, sosok iya. besar di atas. Cuman itu kita keep dulu.
Itu kayak ada tangga juga deh. Tangga mana tangga? Sosok perempuan tadi. Ini Karena yang kan dia udah duluan mau, maksudnya tadi udah memberanikan diri untuk hello, tapi pas dikejar kok hilang gitu. Nah, ini yang pengen jadi pertanyaan gue adalah kenapa perusahaan ini bangkrut padahal dia udah bangun ini gedung. Kemudian sempat dipakai tempat usaha untuk biliar baru 1 tahun tutup juga. Terus ada informasi tambahan lagi katanya sempat terjadi bentrok warga juga di sekitar sini gitu. Seperti kayak tempat ini tuh kayak panas gitu. Dan sampai ada korban jiwa Pak di Iya. bentroknya. Iya, betul, ada korban jiwa. Itu kejadiannya sekitar 3 tahun yang lalu. Baru ya. Nah, kalau yang bentrok ya, Ya. kita punya narasumber nggak? Nggak ada. Ada narasumber tapi dia nggak bisa naik, kakinya sakit. Oh, mau panggil dulu di sini baru kita keluar naik. aja. Soalnya dia nggak bisa benar-benar nggak bisa naik ke tangga. Nggak, kalau nggak gini aja, tanyain aja ada informasi apa aja selain yang kita tahu itu. Kalau bisa juga, kalau dia mau ngomong, Mau kita keluar dulu? iya. Ya udah boleh. Assalamualaikum Pak. Halo Pak Fadi, dengan siapa Pak? Giteng. Oh iya, ini Wisnu. Ini Ini Yasmin, saya Sarah. Pak Giteng, ini kan Pak Giteng kan udah berapa lama nih jaga tempat ini nih Pak Giteng? 10 tahun? Oke. Pak Giteng kalau misalnya di sini suruh jaga tempat ini kan sudah 10 tahun nih. Sempat merasakan kejadian aneh nggak sih? Ya sering, ya ada yang bulan seperti nggak ada buntutnya, ada juga super supir yang tidur di mobil, itu mobilnya digoyang-goyang. Wah. Saya juga di sini samping warung pernah digoyang-goyang juga itu warung. Oh, sorry. Warung digoyangin. Atapnya itu. Oh, gubuknya. Jadi kita tidur, rasanya itu kayak goyang. Oke, kalau misalnya untuk ke gedung sendiri, ada nggak sih yang setiap malam kontrol dalam gedung? Kalau gedung yang korban nggak ada lagi. Sekitar luar aja ya, jadi dalam gedung nggak ada yang kontrol juga ya? Sama sekali orang nggak ada yang masuk berarti ya? Satu lagi pertanyaan saya, bener nggak ada sosok wanita baju merah atau mungkin bisa dikatakan selendang merah? Ya kalau yang saya dengar sih dari teman-teman rekan-rekan kayak supir-supirnya banyak gitu yang bilang anak-anak, anak kecil, Anak kecil. perempuan, Ada perempuan juga. ya perempuan. Berarti bener ya, bro, supir-supir atau segala macam ada yang sempat melihat yang menggunakan baju atau selendang merah gitu ya? Ini Sarah kemana? Oke, Pak Giteng, makasih ya Pak informasinya. Kita izin mau melakukan penelusuran sama pembuktian ya Pak ya? Oke. Sar, kenapa? Di mana? Ruangan ini? Di dekat tong-tong ini? Oh, dekat itu, kayu-kayu. Apa itu, Sar? Dia gerak? Hah? Tigis ini. Nih, tangannya Sarah gerak sendiri nih. Ini tiba-tiba merinding gitu. Oke. Tadi dia ngasih tahu tempat favoritnya dia itu. Diam. No. Kayak ada suara langkah di atas. Enggak, ini lo kerasa nggak? Dem, gitu kan? Heeh. Gue dengernya kayak suara di atas. Jadi di sini nanti kita ke atas juga ya karena dia suka di atas juga nih Fadi. Ini kenapa di sini? Tadi dia di sini. Terus sekarang kemana dia? Dia ngasih tahu ini ke tempat dia sama atas bagian sini. Nggak apa-apa deh, boleh kita coba lakuin pembuktian dulu sebentar sini. Yuk.
pendulum mana pendulum? Ada pendulum nggak? Oke, Yasmin, ini kita coba mau melakukan pembuktian. Oke, ini pendulum. Salah satu cara kita untuk berkomunikasi dengan mereka. Oke, boleh dipegang. Kamu ini relax aja. Ketika nanti dia bergerak, Wisnu di sini deh. Nak. nanti kan kamu akan bisa merasakan ya. Boleh dong, night shot yuk. Selamat malam. Saya tahu di sini banyak sekali penghuninya. Saya hanya ingin bertanya kepada Anda. Anda memiliki tubuh besar, tinggi, hitam. Apabila tempat ini adalah tempat teritori Anda, goyangkan pendulum ini. Itu kamu gerakin nggak? Enggak. Itu gerak sendiri? Iya. Hah? Geraknya kanan kiri gitu. Geraknya kanan kiri. Apakah kamu yang menjaga tempat ini? Kalau iya, goyangkan kembali. Kalau tidak, tarik pendulum ini ke bawah. Goyang lagi ya, Yasmin ya? Oke, berarti dia yang menjaga tempat ini ya? Kamu takut? Ya, lumayan. Ini bukan kamu yang goyangin ya? Ya, bukan. Oke, nggak ada trik, nggak ada apa-apa. Ya, nggak ada trik, nggak ada apa-apa ya. Oke. Dia sangat teritorial dan dia akan menjaga tempat ini kalau ada orang yang mau mengganggu gitu. Dia tergantung orang yang datang. Oke. Wisnu sempat dapat. Boleh minta lampu sebentar? Wisnu dapat? Boleh digambarkan? Wisnu mau di mana? Jadi di sini tuh dia pressure. Pressure-nya langsung. Pada saat Fadi nanya, kita berdua, Wisnu langsung ngasih tanda ke gua. Dan pada saat Wisnu ngasih tanda itu dia turun. Oke, gua udah mulai merinding. Bisa sendiri kan? Kamu ngerasain sesuatu? Bisa Kenapa? sendiri kan? Enggak sih, kayak Dingin nggak? merinding gitu. Agak pusing sih Mbak Nur. Ini siapa nih? Putri kenapa? Nggak bisa bergerak sebaiknya. Nggak bisa digerakin. Ini netizen kita ya, Putri ya? Nggak bisa Ada bergerak. yang jagain Wisnu satu ya? San. Iya. Si Putri kakinya yang kiri ya ini ya? Yang kiri. Yang kiri nggak bisa gerak. Agak panas sih sini. Kenapa? Putri tadi sempat lihat apa? Ada orang naik sih yang tadi di bawah yang pas anak masuk ke dalam itu naik ke atas. Terus tiba-tiba kayak belakang tuh yang megang. Gitu. Iya. Cewek? Nggak sempat lihat ya? Enggak, tapi baju putih aja. Oh, maksudnya cuma bayangan ya? Iya. Mau coba bantu kita komunikasi nggak sekalian? Ya, coba ya. Oke, boleh. Sat, boleh dibantu Sat. Kamu relax aja ya. Ya, kamu fokus. Oke, silakan Sat. Yang sosok perempuannya tadi sempat ngedeket soalnya. Siapa tahu ada yang ingin disampaikan. Minta ngacap deh, ngacap. Kita pengen tahu kenapa dia menyentuh kamu. Terima aja. Gerak sendiri ya? Apa yang gerak? Kakinya gerak-gerak sendiri. Tadi Jasmine, tangannya kerasa apa? Jasmine jangan dipegang ya. Ya. Jangan dipegang. Masih tebal. Barusan kayak bau bunga lagi gitu nggak? Oke, bawa apa? Bau-bau bunga lagi, kecium gitu. Kalau susah nggak apa-apa, nanti kita ke atas aja. Kita ke atas Ya. aja. Oke, boleh minta lampu deh. Ini aja, Sar, diobatin dulu, Sar. Gak apa-apa kok. Oke, kamu ikut sama kita di belakang kamera dulu, dijagain sama Yadi sama Dayat. Wow. Wadaw. Ini belum selesai. Maksudnya belum selesai? Ini hitam. Ini hitam semua nih, Pak. Hitam. Nanti Wisnu akan kasih warna biar Oh, jadi ini Bisa memang kira-kira. sedulunya semuanya hitam semua ya? ya.
Ini ada kukunya juga ya dia, kayak beruang gitu ya. Iya. Beruang tapi Kayak mukanya gitu. barong tapi Iya. ininya kayak harimau nih. Iya. Pressure atau Tekanan tuh keras atau banget tekanan dari tadi gua atas. di situ pas pada saat pendulum lagi digerakin, pressure-nya gue gak enak ya, cuman kencang Ada aja di tekanan. gue gitu kayak. Kalau yang nggak kenal pasti akan merasa terintimidasi itu tadi. Sosok yang kita cari kan sebenarnya sosok Perempuan. perempuan. Tapi ini sosok yang menarik sih yang Iya. pengen. Maksudnya dengan sosok yang seperti ini kan maksudnya sorry ya kalau untuk gua orang awam ini sosok yang serem Serem. dan menakutkan. Udah, naik. Kita mau langsung naik aja. Naik aja. Sono. Silakan. Gue ngerasain agak beda ya. Lo merinding ya, Po ya? Gue kayak biasa kayak masuk kayak dunia yang beda gitu loh. Ya, kayak gitu. Tekanannya lebih berat ya, Nu? Kenapa, Sa? Lebih berat tekanannya. Iya, iya, Yang perempuan. perempuan. Di mana? Dalam ruangan situ. Kok bau ya? Sarah ngeliat ada sosok cewek di situ. Bisa ada komunikasi kita ke sana? Iya. Yasmin pusing nggak? Kepala lebih berat. Oke, kamu masih bisa tahan nih. Kalau Sarah kan sensitif banget soalnya. Jadi bakal. Cewek. Kepalanya di sini. Badannya keluar kayak cuma setengah. Oh, berarti dia masih ngintip. Kesini yuk. Kesini yuk, nggak usah malu-malu yuk. Stop. Diam. Mau lo yang maju aja? Menurut saya kayak dia terus kayak dehidrasi tau nggak? Ngerasa kayak lebih berat gitu tiba-tiba di sini. Tiba-tiba ya, nggak usah lebih berat. Bau banget. Ini baunya dari dia? Hah? Nggak tahu. Bukan? Ini di sini ada tempat pembuangan sampah nggak dekat sini? Tolong dicek dong, Davi. Nggak, maksudnya kalau misalnya tempat pembuangan sampah di lantai 2 pun mestinya kita cium. Nggak ada. Ini perempuan pakai selendang tapi bukan selendang nari. Selendang kayak Untuk kudungan? iya, warnanya putih. Gelapin dikit boleh nggak? Diredupin dikit. Kayak bau makin nyengat gitu makin ke sini. Halo katanya. Halo. Halo. Rambutnya Gue merinding nggak sih. yang panjang gitu, diikat. Panjang tapi diikat. Hai kamu yang cantik. Mau ngobrol nggak sama kita? Kamu coba nggak rasain? Coba ya, sini, rasain. Redupin lagi dong lampunya, boleh? Lebih panas. Boleh, nutshot boleh. Kami nggak mau mengganggu, kami kenalan. Apakah ada yang ingin disampaikan? Dia mulai maju. Kamu ngerasa kayak lebih panas gitu. Panas ya? Panas. Rasakan sesuatu. Kayak lebih kenceng gitu tangan aku kayak kenceng. Ada yang lempar. Aku ditimpuk. Lama gue juga. Ada yang lempar. Rasanya apa? Jadi aku ngerasa hangat. Itu panas mulai dari sini sampai sini terus kayak ketekan gitu.
padet ya rasanya. Iya, kayaknya kayak padat gitu. Rasanya apa tadi? Ya, ngerasa kayak tangan jadi kayak lebih kenceng gitu, terus kerasa panas. Gitu ya, loh, tapi makin sempat lama makin merasakan tekanan ya? Mm. Tadi waktu pada saat mencoba pas berkenalan dengan Yasmin, ada yang nimpuk. Nimpuknya persis di kaki Gofar. Nimpuknya di sini nih. Kiri. Dari sini kan? Ditimpuk. Leher. Ditimpuk. Ditimpuk. Hah? Ditimpuk. Ditimpuk. Nggak dari bawah tadi. Nyalain dulu dong. Justru bisa nggak gambarin dia? Dia mau cerita. Heeh, Dia bisa mau nggak? Mbak pengen deh. Justru gambar. Mbak sambil ngeliat dia nih. Boleh silakan. Boleh nggak, Nok? Sebentar ya, coba ya. Agak tahan bau banget ya, Mas ya. Tapi tahan dulu ya, sebentar Ini ya. baunya dari dia semua. Kayaknya iya. Dari siapa? Apa katanya? Apa katanya? Jadi lukanya di sini. Di leher. Di sini. Dari sini dan kebuka, dia nggak kayak dalamnya tuh kelihatan. Ini masih misteri ya. Boleh. Pelan-pelan ya. Tapi sekarang boleh nggak gue minta tolong Wisnu? Boleh. Digambarin sebentar. Boleh. Boleh, Mungkin silakan. dengan adanya fisik dia, gue akan bisa lebih fokus. Ya boleh, silakan coba. Di mana bos sama bosnya? Ini Sarah lagi bantu Wisnu untuk Wisnu bisa dapat gambarnya. Caranya adalah Sarah, iya, ditransfer gitu. Gue minta net chatnya boleh? Kaki kamu kenapa? Hah? Bisa bicara melalui Sarah? Coba ya bicara sama saya ya. Dia lihat. Kenapa? Dia lihat. Di bawah. Di bawah. 3. 3. 3. Dia lagi ngomong sama kamu di sana. Oke. Ini tempat favorit dia ya? Udah? Nyalain dulu dong. Boleh? Minta Kok, dulu. biar dia pergi dulu. Cowok nih. Hah? Cowok lebih. Yang tadi itu cowok? Ini laki ya. Dia kan nyebutnya ada 4, pas gue ngeliat ada 4 kepala. Kepala tuh tengkorak. Udah di bawah, maksudnya di tanah gitu ya. Dia jadi tengkorak. Nah dia salah satunya. Salah satunya dia tuh, maksudnya yang tadi? Nah, yang Yang cowok laki? ini, iya. Tadi laki? Beda lagi sosoknya? Beda sama yang bau. Bukan dia. Awalnya tadi ngeliat sosok yang besar itu bilang kasihan di sini ada 4 di bawah. Soal yang besar yang berbulu yang pertama kali Iya. gambar Wisnu. Oke, terus? Makanya gue nanya ada 4 apa, terus gue ngeliat kepala. Nah itu pada saat gue ngeliat kepala, gue ngejelasin tadi, terus langsung dianya. Yang satu? Tapi laki-laki. Dulu pokoknya si kepala ini ya pernah atau dikubur di sini atau dibuang ya nggak tahu, atau pendem di dekat-dekat sini kan kita nggak tahu dulu apa. Tapi sosok yang besar ini ngasih tahu bahwa kasihan yang 4 ini. Kayaknya sih di bawah sih. Kayak kalau kasihan itu ada kemungkinan bahwa 4 jasad ini nggak dikuburkan secara layak. Kalau misalnya dulu ini rawa. Memang ini di luar dari topik yang mau kita cari sosoknya. Tapi okay. minimal kita dapat ya, maksudnya biar bisa kita keep
Kalau bisa kita bantu, kita bantu. Aku masih penasaran sama yang perempuan tadi sih, yang si Itu Wisnu selendang. lagi coba gambarin, udah beres belum ya? Apa? Kenapa? Kenapa? Udah jadi? Pas pada saat Boleh? Bau lagi. Bawa lagi? gue gambarin dia dari situ kan, terus pindah ke sini. Itu tadi gambarnya jongkok kan, itu kayak seneng atau tertarik gue gambarin, dan dia tuh nempel di gue terus gitu rasanya, dan dia ngasih emosi rasa ya. Rasanya apa? Emosinya apa? Kayak mau nangis aja. Oke, kita udah dapat gambarnya. Kita mau coba komunikasi lagi. Mau. Boleh ya? Lemes banget. Apa yang kamu rasain? Kaki kaku. Kaki kaku. Terus? Merasa kayak panas gitu badannya. Badannya kayak panas. Oke, bantu kita untuk komunikasi sama dia bisa ya? Coba ya, fokus ya. Kamu merem dulu. Oke, merem. Bisa bicara. Halo? Namanya siapa? Ingat namanya nggak? Kamu sosok cewek? Kamu lagi ngapain di sini? Berapa lama? Kaki kamu kenapa sakit? Keras. Apa? Rasanya kayak kaku. Kamu di sini sama keluarga kamu gitu? Bukan. Kamu di sini sendiri? Coba gambarnya mana? Wisnu. Kasih lihat gambarnya tadi. Ini kamu bukan? Ini kamu bukan? Ini kamu? Kamu pakai kerudung warna apa ini? Ini gitu ya, Sarah apa? Yasmin dia. Udah, kuat ya. Nggak boleh keluar aja, Sar. Udah ya? Keluarin. Normal dong lampu. Tadi sebenarnya udah mau berkomunikasi, udah mau masuk ke tubuh Yasmin, tapi ini partnya masih setengah-setengah ya. Iya, soalnya Jadi, kan nggak mudah juga. Hah? Nggak mudah juga kan? Iya, untuk masuk atau berkomunikasi memang nggak mudah, tapi nggak apa-apa. Tapi tadi gue ngerasain ada Yasmin, ada dia, ada Iya, Yasmin, iya. ada dia gitu. Maksudnya udah mulai setengah gitu. Untuk kita nggak masalah, yang penting kita bisa dapetin informasi. Minimal kita tahu kerudungnya warna putih, bener apa yang Sarah bilang tadi. Gitu. Nggak apa-apa Yasmin, nggak apa-apa. Udah cukup membantu kok. Kasih ya. Nggak apa-apa, cukup membantu. Bisa berdiri nggak? Yuk. Kita boleh nggak naik? Ke Masih atas ada deh kan? ya. Kita mau ke atas dulu bentar deh. Kita nggak nyari mereka ya? Ini siapa yang ngundang kita? Soalnya tadi gue juga waktu pas habis selesai ngomong sama Yasmin, gue ngerasa kayak, kok gue pengen ke atas ya. Terus gue tiba-tiba Tapi kecil. kayak Kurus. gitu. Iya, di bawah. Dia ketuanya nih, ini kayak ada anak buahnya gitu. Banyak Banyak. di sini. Dianya di mana? Yuk, samperin di mana sana? Ini dia. Itu kepalanya dia. Balik. Balik. Kebalik. Ada ke sana dia. Hah? Kepalanya di bawah. Kepalanya. Kakinya napak ke sini. Dia kayak ngegelantung gitu dong.
Lo buka komunikasi sama dia? Hah? Bilang, siapa itu? Apa? Kenapa? Main mereka. Hah? Anak kecil main. Yang kecil-kecil main? Baik ya? Banyak ya. Banyak. Si pemimpinnya ada di sini, posisinya kakinya ngegelantung di atas, kepalanya di bawah. Nah ternyata di sini banyak kayak anak-anaknya dia gitu, entah anak gua tapi bentuknya kayak dia, tapi dalam versi mini. Hitam. Warnanya hitam semua. Oh dia minta disempurnain loh, gambarnya. Minta disempurnain ya nggak apa-apa. Oke, Anda menjaga tempat ini. Seperti manusia ada baik tidak baik. Manusia ada yang tidak baik. Banyak manusia yang kesini tidak baik. Kamu bisa berkomunikasi dengan kita? Hah? Hah? Siapa? Ini? Ini? Ikut? Kuat? Hati-hati ya. Terima kasih ya sudah mengingatkan kita ya. Di atas ada apa? Di atas ada yang tidak baik. Boleh kami datengin. Enggak, udah aku nggak mau ngomong sama dia lagi. Ininya dadanya sakit. Enggak, dia bilang gini, nggak tahu ya ini masuk akal atau enggak ya. Dia bilangnya jenis manusia. Nah dia nunjuknya ke Pak Iwan, ke Mas Iman, gitu. Jenis manusia yang seperti Pak Iwan sama Iman. Kayaknya si makhluk ini dulu aku ngelihat di depannya dia tuh ada orang yang duduk sila gitu. Terus bukan ilmu hitam tapi dia melakukan apa sih kayak ditimbuk. Aku dengar Dari belakang. Nggak tahu pokoknya dari mana. Terus? Kamu ngeliat nggak? Terus dia sedang menjalani apa sih, lagi ada ilmu apa, nggak tahu dia ilmu, dan tapi ada hubungannya dengan kekebalan tubuh atau apa ya, yang kalau zaman dulu mungkin kalau di Bacok apa nah, kayak gitu. Nah dia dulu dipelihara sama yang orang mempelajari ini. ilmu Itu dengan sosok manusia yang satria. Tapi tadi bilangnya hati-hati ya? Iya, tadi bilang hati-hati karena di atas ada yang nggak baik. Kok kayak tulisan Cina sih? Masih nulis lagi nih. Komunikasi apa? Gak tau lu lagi ngapain tadi? Lu nulis ini Wasar pakai kaki lu nih. Apaan nih? Kayak tulisan Sanskerta tapi gue ngeliatnya kayak tulisan Cina. Si makhluk yang besar itu ya, pantesan tadi waktu di bawah, waktu pertama kali digambarin Wisnu, di tangan dia sebelah kanan tuh ada sesuatu. Jadi kayak gelang, Wisnu sini dong. tapi ada batunya. Kasih lihat gambar yang udah sempurna ya. Bentuknya warna hijau. Iya, ini kayak megang nih. Iya, kayak megang ya. Ini biarin aja, biarin.
itu dikit. Udah dapat yang ini artinya apa? Oh, semuanya kalimatnya jati diri Sunda. Nah, Bang, gua aja dulu. Akan pakena gawe rahayu paken hebel jaya dina buana. Artinya apa ya ini? Gue orang Sunda nggak tahu artinya nih. Kita fokus ke yang perempuan lagi yuk. Boleh kita nggak? balik lagi ke perempuan Iya. yang minimal kita di sini dapat pelajaran sejarah. Mungkin nanti akan kita cek ya setelah kita beresin masalah yang perempuan ini. Berarti kita tadi dapat warning juga, Sar. Iya. Kita jangan ke atas. Jangan ke atas. Maksudnya nggak terserah kita sih sebenarnya. Iya. Cuman kalau misalnya ke atas ini makhluknya beda lagi dan kita disuruh hati-hati. Maksudnya daripada nanti kita kenapa-napa, terus kita juga nggak mecahin misterinya, mendingan kita fokus lagi ke bawah. Mau ke atas lagi? Coba dulu ya. Oke, ini banyak yang dari seberang-seberang. Jangan ke pinggir-pinggir ya. Jangan pinggir-pinggir ya, Fat. Iya, iya. Nggak, gue cuma pengen lihat ini apaan sih. Ini mestinya dipakai Ya, kayak hati-hati. buat lift gitu ya. Jangan Iya. deket situ dong. Bolong. Oke, yuk, balik lagi sini, balik lagi bahaya. Tengah-tengah. Ke tengah aja, ke tengah. Fat, ini ada yang buangan juga sih, Fat. Tapi karena takut sama yang hitam, jadi di atas. Di atas aja. Oh, iya. Oh, dia takut sama yang... Yang hitam. Nah, yang ini agak jahil nih, yang atas nih. Jadi semua makhluk buangan, semua makhluk yang punya energi negatif, semua ngumpul di sini karena nggak berani ke bawah. Nggak berani ke bawah. Berarti 1 sampai 4. Jadi ya. Si cewek yang pakai kerudung putih, dia ikut juga. Dia ikut. Di pintu tapi. Selesain sini aja deh. Boleh? Hah? Bisa. Ya boleh Nachot. Ada yang ngejatuhin benda di dekat tangga. Yuki. Lo lagi hamil, jangan ke situ. Apa? Pusing? Pusing nggak? Enggak. Tengah masih? Enggak. Enggak, udah nggak kayak aku ngerasa kepala aku kayak berat gitu. Masih baru rasa? Iya. Urusin kaki. Enggak, gue ada yang megang. Sakit banget ya lehernya? Yang bagian muka dia? Tarik tangan Mbak yang kiri, no. Yang kiri? Tarik tangan Mbak yang kiri, no. Tarik ke sana. Tarik tangan gue yang kanan, Fat. Tarik. Aku nggak mau dikasih rasa ini. Kamu cerita aja kenapa ya. Tenang. Kita di sini mau bantu kamu. Iya. Kita di sini semua. Assalamualaikum. Ini
kamu ya. Miatni, bener. Miatni. Miatni boleh tahu kenapa kamu ada luka di leher kamu di belakang? Ditusuk. Iya. Sama siapa? Kamu bisa ngomong? Orang-orang yang aku kenal. Yang kamu kenal ya. Berapa orang? Dua. Kamu dibohongin kenapa? Aku dibuang Iya. di tempat bau. Kamu dibohongin, dibuang di tempat bau. Udah, nggak kuat. Oke, nggak mau. Udah balik sama gue, Sar ya. Ini masih sakit nggak sih? Badan lu sakit semua. Ini tambahan dari dia. Hah? Tambahan sakit lagi. Di badannya ada nama sakit lagi deh. Badan gue ini dipakai Dibacok. di step apa sih? Ditikam berkali-kali. Ini sakit. Di bagian dada. Sakit banget. Saat Yasmin nanya pembunuhannya terjadi di sini. Dia dibuang di tempat sampah. Makanya gue nggak kuat baunya, Fatila. Lihat air hitam. Airnya hitam. Mau kita tolong nggak dia? Mau kita tolong nggak dia? Mau. Mau ya? Mau. Kita doain aja ya. Keluarin aja, Sar. Udah, Sar, keluarin aja. Yang penting kita udah tahu informasinya. Pak, tadi kan gue sempat minta spidol tambahan kan. Iya. Terus ini ada gue ngegambar ini kayak tempat di mana dia ditusuk. Sadis banget ya, dan dia kenal sama orang ini. 2 orang tadi dia nyebutnya. Penuh nih luka kebuka nih di leher sini. Iya, ini pakai Dibacok. Dibacok, no. Dibacok, kemudian ditikam, terus dibuang di tempat sampah, bau, airnya kayak sampai warna hitam. Bisa kebayang baunya kayak apa sih itu, no? Terus tadi dia minta mau dibebasin, iya, minta tolong. Tapi dia minta tolong dicari di mana kuburan, kita kan nggak bisa nyari. Yang ngebunuh ini anak muda ya. Ini dia mau menikah dalam waktu seminggu, Fadi. Oke. Wadaw. Keren nih. Ada di mana? Lu nemu? Wow. Keren nih. Hitam. Kenapa, Nu? Bukan, itu hijau. Bukan hijau. Wah, keren amat. Tadi siapa yang nemu? Hah? Dinetralin dulu deh. Hitamnya bagus lah itu. Oke, dia seminggu lagi mau menikah ya? Iya, seminggu Hamil lagi 7 mau. ya? Iya. Terus? 2 anak laki-laki ini ternyata anak dari kekasihnya, calon suami. Biasanya kalau pembunuhan itu dia jarak dekat, apa sih namanya? Nusuk orang berkali-kali, korbannya itu berarti ada sesuatu yang personal. Iya. Ada sesuatu, ada dendam gitu. Maksudnya bukan cuman kayak Mau bunuh gitu. apa dia bunuh terus dia mau nyuri, mau merampok gitu. Ini nggak, dia Berkali-kali karena ada. Si anaknya yang tua yang nomor 1 suka sama dia. Tapi kasihan dia karena tidak pernah dikuburkan secara ini, jadi dinyatakan hilang aja. Bisa, boleh tahu nggak sih tahun berapa? Gue penasaran deh. Ini kalau ada angka di otak gue ini karena gue mikir atau apa ya? Nggak tahu, sebutin aja. 1959.
Jasmine coba, kamu fokus aja. Kamu sayang sama kekasih kamu atau kamu sayang sama anak pertama kamu, calon anak pertama kamu? Kenapa kamu mau nikah sama ayahnya? Kamu hidup sebatang kara? Ibu kamu kemana? Tapi kamu cinta sama anak pertamanya? Oke, lucu. Panas aja. Panas aja. Oke, Jasmine terima kasih banget nih udah jadi bintang tamu kita, udah menjadi saksi di acara kita. Kalau misalnya gue bilang no gimmick, bener gak sih? Ya, bener apa adanya. Ya, kamu ngerasain sendiri, kita nggak ada apa-apa. Putri, boleh kesini? Putri juga tadi ngerasain ini ya, apa rasa sakit ya? Tadi sempat masuk juga ke Sarah kayak kaki. Sakit juga ternyata itu dari Siapa tadi? Miatnya itu ya. Mungkin karena efek kakinya dipegang terlalu keras kali. Kayaknya. Gitu mungkin. Terima kasih juga nih buat Putri udah bantuin kita juga untuk berkomunikasi tadi. Mungkin cukup ya kita tutup acara Memburu Misteri pada episode kali ini. Saya Fadi Iskandar. Saya Sarah Wijayanto. Selamat malam.